Akan analisa Anda mengenai pergerakan IHSG hari ini? Iya, kalau kita lihat sayang sekali nih ya, Sabrina, di akhir pekan ini yang hanya 3 hari perdagangan tapi IHSG justru harus terkoreksi kembali nih, yaitu di level 7.088 atau di bawah level 7.100. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hari ini hampir semua sektor nih ya turun, hanya energi aja yang masih menguat di 0,11%. Jadi kalau kita lihat memang energi diisi oleh saham-saham batubara yang masih kompak menguat. Salah satunya kan PTBA nih, hari ini kan memang baru saja melakukan RUPS ya. Ada ya di mana RUPS ini PTBA sedang mengumumkan membagikan dividen sekitar DPR-nya 75% atau dividennya sekitar 390-an, di yieldnya sekitar 13%. Nah, ini menjadi kabar baik untuk saham-saham dari batubara. Kemudian kalau kita lihat memang secara global batubara memang lagi menguat karena kan sekarang di Asia ini sedang terkena gelombang panas. Nah, gelombang panas ini memang mendorong permintaan batu bara sehingga ini menjadi sentimen yang positif untuk dari sektor-sektor batu bara. Tapi sayangnya untuk dari semua sektor hari ini harus melemah. Salah satunya memang didorong dari hari ini kan ada informasi cadangan devisa ya, ada kalau kita lihat di mana cadangan devisa kita tuh turun mencapai yaitu 136,2 miliar US dollar dari sebelumnya itu sekitar 140,4 miliar US dollar. Jadi memang salah satunya penurunan cadangan devisa kita karena pembayaran utang sama stabilisasi dari rupiah kita. Bagaimana dengan analisa Anda mengenai pelemahan IHSG ini karena masih ada begitu banyak ketidakpastian di eksternalitas juga dari faktor-faktor makroekonomi global. Apakah menurut Anda juga, karena kita lihat ya net sell asing hari ini masih begitu ramai, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah memang uncertainties di global masih begitu luar biasa, maka dari itu keluar capital outflow dari emerging market seperti Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang non foreign sale kita nih masih cukup besar ya, terutama untuk bank-bank big cap seperti ada BRI, BCA, kemudian juga bahkan ASI, BNI aja juga kalau kita lihat memang asing ini masih melepas barang. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kita kan hanya 3 hari perdagangan ya Ade ya. Dan logikanya kan besok kita pasarnya ini tutup 2 hari, tapi kan pasar di luar negeri ini kan tidak tutup seperti kita. Jadi memang ini justru dimanfaatkan oleh para terutama investor asing mulai melakukan aksi taking profit dulu nih. Nah, untuk dananya bisa digunakan di pasar luar dan nanti bisa balik lagi di pekan depan. Apalagi kan pekan depan juga nanti Indonesia sendiri akan merilis namanya neraca perdagangan yang memang diprediksi masih surplus lagi, dan itu akan menjadi surplus berarti 48 bulan secara berturut-turut. Kalau dari domestik sendiri, analisa Anda kira-kira seperti apa dari ketahanan makroekonomi secara domestik yang masih baik? Kemarin Anda juga kita bisa melihat kuartal 1 2024 kembali lagi tumbuh 5,11%, ada surplus perdagangan yang sudah lebih dari 40 bulan. Apakah hal itu yang memang begitu baik sebenarnya tidak serta-merta memberikan kekuatan tersendiri untuk pasar keuangan Indonesia, terutama untuk pasar ekuitas atau IHSG? Ya, sebenarnya kemarin kita udah lihat sendiri ya hasil triwulan pertama kita itu sebenarnya kita masih tumbuh di level 5,11% ya. Dia sebenarnya angka yang masih cukup baik, tapi memang sayangnya karena pertama ya kita kan hanya 3 hari perdagangan. Jadi banyak dimanfaatkan oleh terutama investor asing itu untuk melepas barang sementara dulu. Karena apa? Terutama bank-bank big caps. Kalau kita perhatikan untuk bank-bank big caps itu kan sudah turun lumayan cukup dalam ya. Kalau kita lihat seperti contohnya Bank BRI dalam sebulan saja turunnya sudah 17%. Jadi sebenarnya bank big caps ini salah satunya memang mendorong penurunan IHSG. Karena apa? Kalau kita lihat kemarin kan di bulan April ini kan come date, ex date-nya rata-rata untuk perbankan juga ada sebagian dari saham-saham sektor lain. Nah, ketika sudah para pelaku pasar ini sudah mendapatkan capital gain, kemudian juga sudah mendapatkan cuan dari dividen. Jadi sebenarnya wajar saja ketika para pelaku pasar ini mulai melepas barang dan kemudian mencari sektor lain atau mencari pasar luar yang berpotensial dibandingkan di dalam IHSG sendiri. Jadi ini sebenarnya memang aksi profit taking sementara, tapi sebenarnya dari sisi kinerja untuk perseroan terutama sektor perbankan ini masih cukup baik. Jadi harusnya kita bisa manfaatkan nih momentum penurunan IHSG dan juga untuk saham-saham dari perbankan. Nah, kita tahu juga pada bulan Mei itu ya ada istilah sell in May and go away gitu ya. Bagaimana menurut Anda sentimen ini juga akan berpengaruh terhadap performa dari IHSG di bulan Mei? Secara historikal juga kalau kita lihat 10 tahun terakhir gitu ya, untuk Mei sendiri sepertinya memang mayoritas kecenderungan mengalami pelemahan. Nah, bagaimana menurut Anda ekspektasi Anda pergerakan IHSG di bulan Mei ini? Ya, kalau kita memang melihat dari 10 tahun atau bahkan 5 tahun ke belakang ini, saya setuju dengan Ade, memang bulan Mei itu biasanya cenderung IHSG itu terkoreksi selama bulan Mei. Jadi sebenarnya kenapa sih kok ada momen di mana sell in Mei kemudian go away? Jadi sebenarnya wajar aja. Kalau kita lihat secara historikal, di bulan Maret, di bulan April itu adalah biasanya momentum saham-saham yang memiliki kapitalis yang besar seperti perbankan, kemudian ada consumer, kemudian juga ada komoditas itu membagikan dividen ya Ade, di bulan Maret dan juga
bulan April. Dan itu biasanya come date sama ex date-nya itu terjadi di bulan April. Nah, jadi wajar saja ketika para pelaku pasar ini sudah mendapatkan capital gain, dividen di bulan April, sudah mulai menjualnya di bulan Mei atau di akhir-akhir April. Jadi biasanya karena momen dividen itu sudah terlewat di bulan Maret, bulan April, jadi para pelaku pasar ini melepas barangnya di bulan Mei. Jadi makanya kenapa ada aktivitas namanya sell in May and go away, karena secara track record bulan Maret, April itu adalah biasanya momen-momen ketika para sektor atau para saham ini sedang membagikan dividen. Jadi bulan Mei ini sudah mulai melakukan aksi penjualan karena sudah dapat dividennya, sudah dapat dari capital gain-nya juga. Oke, tapi bagaimana Anda sendiri melihat dengan adanya penurunan dari tren pergerakan IHSG selama bulan Mei ini sebenarnya jadi waktu yang baik untuk buy on weakness gitu ya. Bagaimana untuk Anda sendiri melihat memanfaatkan momentum dari sell in Mei ini sendiri? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, ada seperti saham-saham perbankan, kemudian ada properti, bahkan teknologi kalau kita lihat. Di sini nih untuk saham-saham teknologi terutama seperti Gotoh sama Bukalapak. Di situ sudah merilis ya kinerja kuartal 1 2024. Saham Gotoh ini salah satunya di mana sudah mengikis kerugiannya cukup dalam dari sebelumnya 3,8 triliun menjadi 862 miliar saja. Kemudian kalau kita bergeser ke Bukalapak. Bukalapak ini dari kerugian 1 triliun menjadi 42 miliar saja. Jadi sebenarnya kita harus memanfaatkan momentum di mana saham-saham ini sebenarnya sudah mulai melakukan aksi turnaround atau sudah melakukan kinerja yang cukup baik. Apalagi terutama saham-saham perbankan kan kemarin juga sudah merilis kuartal 1 2024 ya, di mana labanya masih positif dan bahkan bertumbuh secara kuartal maupun juga secara year on year. Jadi harusnya kita bisa manfaatkan momentum kapan lagi bisa dapat BRI di harga 4.600, kapan lagi bisa dapat harga, kemudian Bank BRI juga kemarin, Bank Mandiri juga sudah turun di level 6.200. Kapan lagi kita bisa mendapatkan harga yang sudah cukup turun dalam, kalau kita lihat BBRI itu sudah turun sekitar 17% dalam sebulan. Kapan lagi kita bisa mendapatkan diskon di 4.000-an yang ya? Iya, yang lumayan sekitar segitu. Tapi secara kinerja masih cukup baik, ada daya. Justru ini harus dimanfaatkan ya oleh para pelaku pasar, memanfaatkan membeli di harga murah nanti dijual di harga mahal. Jadi berarti Anda masih begitu percaya dengan fundamental-fundamental perbankan ya, dan pada saat ini malah justru saatnya untuk buy on weakness gitu ya? Ya tentu, karena kan kredit perbankan kita masih tumbuh di targetnya BI di 10-12%. Oke, baik. Lalu bagaimana analisa Anda mengenai saham-saham yang ada di sektor-sektor yang sangat berhubungan dengan kenaikan suku bunga? Kalau tadi perbankan Anda bilang ya walaupun ada kenaikan suku bunga, tapi sebenarnya kan ini juga untuk beberapa bank yang secara cash reserve masih begitu baik, ini somehow tidak akan terlalu berpengaruh dan ini malah akan menebalkan net interest margin gitu ya jika ada kenaikan suku bunga. Tapi di satu sisi juga ada sektor-sektor perbankan, bank buku 1, bank buku 2, atau bank buku mini yang somehow pasti akan sangat-sangat terpengaruh dengan cost of fund yang semakin naik. Bagaimana kinerja dari emiten-emiten ini menurut Anda? Ya sebenarnya kalau perbankan itu adalah kita harus melihat dari modalnya atau secara likuiditasnya. Ketika misalkan kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga, sebenarnya ini ada berpotensi ada sisi positif dan negatif. Memang positifnya adalah orang akan lebih banyak menabung atau melakukan deposito, penempatan deposito di perbankan. Tapi salah satu sisinya adalah orang akan mulai mengurangi kredit mereka. Nah nanti ketika mulai mengurangi kredit ini justru bank ini akan merasa dirugikan karena biasanya net interest margin mereka itu lebih besar itu adalah di secara kredit dibandingkan dengan tabungan ataupun juga giro deposito. Jadi ketika nanti suku bunga ini kembali naik atau masih bertahan di level yang tinggi, ini justru akan menggerus dari transaksi kredit para nasabah nih. Nah ini patut diwaspadai terutama terhadap bank-bank yang memiliki likuiditas yang cukup kecil. Tapi sebenarnya kan untuk ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, di mana perbankan bisa melakukan marketing yang lebih baik untuk bisa menarik para nasabah lagi nih. Ketika di momen suku bunga tinggi, apakah tabungan dan juga giro mereka bisa ditawarkan menjadi yang lebih menarik lagi. Oke, lalu bagaimana dengan analisa Anda khusus untuk sektor-sektor, contohnya sektor retail, sektor teknologi dengan adanya kenaikan suku bunga ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang biasanya untuk kenaikan suku bunga yang paling berpengaruh itu adalah sektor perbankan, kemudian ada sektor teknologi dan juga ada sektor properti sebenarnya. Kalau kita lihat di kuartal 1 2024 seperti Gotoh, kemudian ada juga Bukalapak, itu kan di mana kerugiannya cukup tergerus dalam ya, atau ini mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini wajar karena kemarin kita lihat suku bunga Indonesia itu kan bertahan 6% dari tahun lalu. Jadi ketika kuartal 1 ini memang terdorong dari suku bunga yang masih tertahan. Nah, tapi kan di mana kemarin Bank Indonesia kan menaikkan suku bunga. Memang ini akan meningkatkan beban-beban operasional dari perusahaan-perusahaan teknologi, kemudian juga
menurunkan penjualan dari sektor properti. Tapi di mana harusnya nanti perseroan ini bisa membuat planning yang lebih baik ketika suku bunga kemarin naik 0,25 BPS, di mana bisa mengoptimalkan beban-beban operasional di era suku bunga tinggi dan juga bisa meningkatkan dari transaksi penjualan mereka ketika suku bunga tinggi. Karena kan kita kenaikannya juga nggak terlalu yang volatile juga ya, masih di angka yang masih cukup relatif aman karena untuk menjaga rupiah kita.